Shalom, selamat pagi, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua dimanapun kita berada. Hari ini mari kita membaca dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Namun saya mengajak kita untuk membaca ayat 9 saja sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga." Sampai sejauh ini pembacaan firman Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat yang kita baca ada 3 hal yang harus kita pelajari di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama di ayat 1-5, khususnya ayat 5 berkata, "Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Yang pertama, siapkan hati untuk menerima baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus perlu bagi setiap kita, karena setelah kita dibaptis air, kita perlu untuk menerima baptisan Roh Kudus. Mengapa? Karena baptisan Roh Kudus membuat kita punya kuasa dan otoritas. Nah, kalau kita membaca di Kisah Rasul 19 ayat 1-12, saudara mendapati pada waktu Paulus tiba di Efesus, dia langsung bertanya kepada jemaat. Di ayat 2-7 berkata, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Saya percaya itulah yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kita pada waktu dia naik ke sorga, supaya setiap kita menerima baptisan Roh Kudus. Pada waktu kita menerima baptisan Roh Kudus, ada perubahan yang signifikan yang kita alami. Juga yang dialami jemaat pada waktu menerima baptisan Roh Kudus di Efesus. Nah, sebelumnya mereka menjadi jemaat yang biasa-biasa, hanya menerima baptisan pertobatan dari Apolos. Tetapi pada waktu menerima baptisan Roh Kudus, walaupun jumlah mereka tidak banyak, cuma 12 orang, tetapi melalui mereka Injil sampai kepada bangsa-bangsa, dan tanda dan mujizat mereka alami. Saudara, kalau membaca dari Rasul 19 ayat 1-12, di situ dikatakan Paulus dengan sapu tangannya menyembuhkan. Paulus melakukan hal-hal yang spektakuler, jemaat yang biasa, namun tetap mujizat terjadi. Nah, kalau kita juga membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14, Alkitab menegaskan bahwa Petrus yang tadinya penakut, mengakui iman percayanya kepada banyak orang, namun pada waktu Roh Kudus memenuhi dia berbicara dengan lantang dan berani berbicara kepada orang Yahudi. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14, Petrus berkata, "Hai kamu orang Yahudi, Yesus yang kau salibkan, dialah Allah yang sesungguhnya." Saya percaya, jika semua kita tanpa terkecuali dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan tidak takut dengan situasi yang kita alami hari-hari ini. Itu sebabnya harapkan, nantikan pengurapan Roh Kudus. Saya percaya terjadilah atas saudara dimanapun saudara berada. Kita akan bangkit dalam keperkasaan dan menanti masa depan yang penuh pengharapan. Itu sebab saya percaya, harapkan, nantikanlah baptisan Roh Kudus, karena itu penting bagi setiap kita, sehingga bukan kita lagi, tapi Tuhanlah yang melakukan segala sesuatunya. Yang kedua, pada waktu kita menerima baptisan Roh Kudus, kita berani bersaksi. Di ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku
di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya percaya pada waktu Roh Kudus mengurapi setiap kita, kita berani untuk bersaksi. Saya percaya selama ini dan tidak bisa dipungkiri, banyak kita takut untuk bersaksi. Namun pada waktu Roh Kudus tercurah atas setiap kita, kita jadi berani. Karena yang berkata-kata bukan kita lagi, tetapi Roh Kudus yang ada pada kita. Dialah yang menuntun kita untuk kita dapat berkata-kata. Nah, jika kita membaca kisah para rasul, bagaimana rasul-rasul dengan berani bersaksi walaupun penjara bahkan kematian menanti mereka, tapi mereka terus bersaksi siapa Yesus dalam hidup. Karena Wahyu pasal 12 ayat 11 berkata, pada waktu kita bersaksi, kita mempermalukan iblis dan penguasa sekitarnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Karena Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat. Pastikan kita punya kapling di sana. Bagaimana caranya? Pastikan Yesus ada dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita memiliki kapling di sana. Kenaikan Tuhan Yesus memberi roh penghibur kepada setiap kita. Yohanes pasal 16 ayat 7. Dia memberikan roh penghibur bagi kita, sehingga dimanapun kita berada, kita tidak merasa takut, tidak merasa kalau, karena ada Roh Kudus menghibur, meneguhkan, menguatkan kita. Kenaikan Tuhan Yesus menjadikan Dia imam besar agung kita yang akan menghakimi kelak semua orang. 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, semua kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita bersyukur yang menjadi hakim adalah Bapa kita, Yesus sendiri. Yang ketiga, yang terakhir, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga mempersiapkan semua kita untuk kedatangannya kali yang kedua. Di ayat 9 sampai 11 yang kita baca tadi, jelas kita katakan, Yesus yang terangkat ke sorga akan datang dengan cara yang sama untuk menjemput semua kita, hamba-hambanya di awan yang permai. Nah, sebelum Dia datang, Dia akan memulihkan terlebih dahulu gerejanya dengan membangkitkan para imam. Saya menyapa semua bapak-bapak. Dengan pandemi COVID-19 ini, Tuhan akan membangkitkan imam-imam di tengah-tengah rumah tangga, keluarga. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Tuhan akan mengangkat imam-imam, bukan seperti Imam Eli, tapi Dia mengangkat imam, rasul dan hakim Samuel. Dan saya percaya itulah saudara. Persiapkan semua kita. Tujuan Tuhan, kita harus tahu pada waktu Tuhan mendirikan gereja, dalam Matius pasal 16 ayat 16 sampai 18, kita harus sadari karena Tuhanlah yang mendirikan gereja. Tujuan Tuhan mendirikan gerejanya yang pertama untuk menyatukan orang percaya. Yohanes 17 sampai sekarang Tuhan Yesus berdoa supaya umat Tuhan bersatu. Tuhan mau semua orang percaya bersatu. Yang kedua, memperluas kerajaan di bumi. Itulah tujuan gereja yang kedua, memperluas kerajaan di bumi ini. Seperti di sorga, terjadi juga di bumi. Yang ketiga, menyatakan pemerintahan Tuhan. Pemerintahan yang Tuhan dirikan, yang tidak didirikan manusia. Pemerintahan yang kekal, yang akan Tuhan dirikan, itu melalui gerejanya. Gerejalah yang Tuhan pakai. Yang keempat, menghancurkan roh jahat, musuh. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, iblis berkeliling mengaum-ngaum, tapi percayalah dia sudah dikalahkan. Yang kelima, menyuarakan suara Tuhan. Pertobatan, itulah yang dirindukan Tuhan bagi semua orang.
Karena itulah Tuhan mendirikan gerejanya. Dan yang keenam, mempersiapkan agar semua suku, kaum, dan bangsa sujud menyembahnya, sujud menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, tujuan Tuhan mendirikan gereja menyatakan bahwa Yesuslah kepala gereja. Semua merek gereja, semua sinode gereja adalah satu tubuh. Dia yang menjadi kepala gereja. Pada waktu tubuh ini bersatu, maka dia akan meletakkan kepalanya. Dunia akan melihat betapa hebatnya Tuhan. Inilah tujuan Tuhan mendirikan gerejanya. Nah, untuk mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita harus persiapkan roh, jiwa, dan tubuh kita supaya tidak bercacat pada waktu kedatangannya. Itu yang dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 23. Untuk mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan, yang kedua kita harus berjaga-jaga, seperti perumpamaan gadis bijak dan gadis bodoh. Karena kita tidak tahu kapan akan datang, tapi yang jelas dia pasti datang kali yang kedua. Kedatangannya seperti pencuri pada malam hari. Tidak ada satupun yang tahu kecuali Bapa. Yang ketiga, tetap melayani Tuhan. Saya percaya dimanapun jemaat berada, teruslah melayani Tuhan, semangat melayani Tuhan, jangan kendor, dan biarlah roh menyala-nyala. Jadi saya percaya 3 hal ini yang Tuhan berikan kepada kita dalam memperingati kenaikannya ke sorga. Yang pertama, bersiap menerima baptisan Roh Kudus. Yang kedua, beritakan Injil Tuhan sampai ke ujung bumi, karena Tuhan sudah berikan kuasa. Yang ketiga, dia pasti datang menjemput kita hamba-hambanya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.